Selamat tahun baru ya Minasang. Andika Sang dan Ripka Sang mungkin sudah pernah ikut kelas sebelumnya ya. Hari ini ada sensei baru ya. Kita bersama sensei baru. Tahun baru senseinya juga baru. Ada Fuka Sensei. Silakan Fuka Sensei perkenalkan diri terlebih dahulu. Onegai shimasu. よろしくお願いします。風花です。Hai, Minasang minta kerjasamanya ya. Hari ini lumayan banyak ya, Minasang. Terima kasih banyak. Ja, hajimemasu ne. Sassoku hajimemashou. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai tata bahasa ya, mengenai pengungkapan cara menyatakan suatu kondisi gitu ya. Nah, kali ini ungkapan yang kita akan pelajari adalah mengenai zurai. Nani nani zurai. Mungkin minasang sudah ada yang pernah dengar atau sudah pernah melihat ya bentuk zurai ini di bacaan ataupun di buku pelajaran gitu ya. Nah, untuk Zura ini apa sih gitu ya? Nah, kita coba bahas bersama-sama terlebih dahulu. Jadi, Zura ini artinya adalah sulit gitu ya, sulit untuk dilakukan. Jadi, ungkapan yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang sulit dilakukan. Nah, Zurai ini sebenarnya kalau untuk menyatakan sesuatu yang sulit, kalau dalam bahasa Jepang itu ada dua cara, dua ungkapan. Yang pertama adalah Zurai, yang kedua adalah Nikui. Nikui kita sudah pernah belajar di kelas-kelas sebelumnya. Nah, Minasa mungkin bisa lihat ya untuk materi yang sudah dibuat gitu untuk Nikui. Tapi ada perbedaan penggunaan ya, Zurai dan Nikui. Kalau Zurai ini lebih sering digunakan ketika si pembicara itu menyatakan suatu kesulitan, tapi kesulitannya itu bersifatnya subjektif gitu. Jadi ada beban ya, terkesan seperti beban dari si pembicara. Nah, tapi kalau nikui itu lebih menekankan ke sesuatu yang sulit dilakukan karena perlu kemampuan atau keahlian khusus gitu. Jadi sulitnya objektif gitu. Jadi kalau Zurai sulitnya itu lebih ke subjektif atau si pembicaranya, tapi kalau Nikui itu lebih ke objektifnya. Nah, seperti itu Minasang. Zurai dan Nikui. Dua-duanya dipakai untuk menyatakan kesulitan. Nah, untuk kali ini kita bahas yang Zurai terlebih dahulu. Untuk membentuk pola kalimat dengan ungkapan Zurai ini, bagaimana caranya? Jadi, biasanya dipasangkan dengan kata kerja. Sebelum ungkapan Zurai, ada kata kerja bentuk mas, tapi masnya nggak dipakai ya. Jadi, langsung saja ditempel dengan Zurai. Atau misalnya bentuk negatifnya Zurakunai. Seperti itu, Minasa. Nah, nikui juga sama sebenarnya untuk menggunakan ungkapan nikui. Jadi sebelumnya itu ditempelkan dengan kata kerja bentuk mas, tapi masnya nggak disertakan. Misalnya taberu, tabemas. Nah, tabemas, masnya dihilangkan, tabenya saja. Jadi tabe zurai atau tabe nikui seperti itu. Untuk cara pembentukannya sebenarnya mudah. Jadi siapkan kata kerja bentuk mas, tidak usah sertakan masnya, langsung tempel dengan zurai. Baik, seperti itu untuk penjelasannya. Sampai di sini ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas? Silakan. Aman, Daijoubu. Sensei. Aman. Oke, daijoubu desu ne. Arigatou gozaimasu ya. Jadi ada dua perbedaan untuk Zurai dan Nikui ya. Minasang ini bisa diingat. Zurai lebih kepada si beban pembicaranya atau terkesan subjektif kesulitannya. Dan untuk Nikui itu lebih ke kesulitan objektif. Hai, ii desu ka ne? Ja, tsugi ikimasu. Nah, sebenarnya untuk Zurai dan Nikui ini tadi selain perbedaan penggunaan ya, nuansa penggunaan, ada juga biasanya perbedaan jenis kata kerja itu yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya Zurai itu dia lebih kepada si pembicaranya atau subjektif, nah biasanya itu kata kerja yang digunakan itu biasanya yang tindakan yang disengaja. Misalnya seperti kaku, taberu, atau yomu. Seperti menulis, makan atau membaca gitu yang disengaja oleh si pembicara gitu. Nah, tapi kalau kata kerja yang menggambarkan fenomena alami gitu seperti turun, kering, robek, rusak gitu ya, itu tidak bisa menggunakan zurai karena tidak ada tidak melibatkan si pembicara gitu ya. Ya, balik lagi ini adalah kesulitan subjektif gitu kalau pakai zurai. Nah, kalau nikui
Dia bisa dua-duanya ya, bisa kata kerja yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena dia objektif dan kesulitannya secara umum. Kalau Zura itu lebih kepada kesulitan yang dirasakan secara pribadi, pribadi si pembicara. Itu ya untuk perbedaan utamanya seperti itu Zurai dan Nikui. Hai, ii desu ka ne? Bagaimana Minasang? Kira-kira bisa dipahami? Daijoubu desu ka? Mau nanya Sensei. Oh, mau nanya siapa dulu tadi? Dedi-san? Ridho des, watashi des. Oh, Rido-san. Hai, dozo. Sensei berarti ini untuk kata kerjanya yang dipakai untuk Zurai ini berarti yang ini ya transitif itu ya, Betul, transitif ya, karena disengaja ya, transitif yang memerlukan objek seperti itu. yang memerlukan aksi dari kitanya gitu ya, berarti ya. Betul, betul ya, kebanyakan seperti itu. Hai, Oh siap. Kalau hai, gitu itu aja Sensei. Terima kasih. hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Hai, hoka daijoubu desu ka? Ada lagi yang lainnya? はい、あります。Hai, dozo, Dedi-san. 勉強する同じですか、先生。Hai,例えばは、tadi contohnya tabe zurai. Kalau bengkyo zurai sama nggak sih? oh, benkyo Zurai. shizurai. Bengkyo Benkyo si zurai ya. shizurai desu ne. Benkyo shimasu. Iya, benkyo shizurai desu ne. Jadi bentuk mas ya, masnya Hai, dihilangkan jadi benkyo hai. shizurai. Itu bisa Bengkyo atau si tidak zurai. pakai zurai? Ya. Ya. Seperti itu ya. Hai, coba kita tanya Fuka Sensei. Fuka Sensei, どうですかね? Benkyo shizurai, zurai 使いますか? それとも、にくいですか? そうですね。勉強しづらいの方が使いますね。Oke, berarti lebih bisa dipakai yang shizurai. Hai, arigatou Ah, gozaimasu. は Hai, い。oke. kalau Terima kasih. digabungkan untuk kesulitan dalam belajar kanji, kanji yo bengkyo si zurai. Itu desu ka? あ、合ってます。大丈夫ですか？はい、大 Hai, 丈夫です。漢字を勉強しづらいです。はい、それはいいですか？はい、いいです。はい、ありがと hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih, Dedi-san. Yang lainnya ada, silakan. Oka wa daijoubu desu ka? Ah, Fuka Sensei, 補足することありますか? Silakan, ada tambahan? 大丈夫です。Hai, daijoubu desu ka? Hai, arigatou gozaimasu. Oke, minasan, kalau tidak ada pertanyaan, oh Zarkasi-san sudah bergabung juga ya, mohon maaf saya baru lihat. Selamat datang Zarkasi-san. Kita sedang う。こんばんは。membahas, konbanwa, akemashite omedetou gozaimasu, selamat tahun baru. Kita sedang membahas tentang bentuk zurai ya, Zarkasi-san. Untuk menyatakan kondisi sulit ya, kesulitan. Jadi di sini sedang dibahas ya, zurai itu sulit kalau secara subjektif ya, secara beban ya, ada beban yang dirasakan pembicara, tapi kalau nikui itu kesulitannya secara umum atau secara objektif. Seperti itu untuk perbedaannya. Nah, untuk pola kalimatnya pakai mas, tapi bentuk mas, tapi masnya tidak disertakan lalu ditempel dengan zurai. Nikui juga sama ya. Pakai kata kerja bentuk mas, mas tidak disertakan dan juga langsung ditempel dengan nikui seperti itu. Nah, tadi sempat dibahas juga kalau Zurai biasanya pakai kata kerja yang betul ya transitif ya atau tindakan yang disengaja gitu ya dari si pembicara. Sementara untuk kata kerja yang alami atau fenomena alam tidak bisa menggunakan Zurai, melainkan apa namanya pakainya nikui ya biasanya seperti itu karena nikui menggambarkan kesulitan secara umum dan kesulitan secara objektif seperti itu. Baik. Oke, itu tadi penjelasannya. Kita langsung masuk ya kepada bagian latihan perubahan bentuk. Oke, saya minta bantuannya Ripka Sang. Boleh dicoba ini bacanya apa, artinya apa, dan diubah ke bentuk apakah dia Zurai atau Nikui. はい。Onegaishimasu. 壊れます。壊れる。Kowareru artinya また全然。 lupa. Ah, Oke, kowareru. Kowareru artinya rusak, うーん。はい。rusak. sulit rusak. 日本語を学びたい。
将来日本で働きたい。日本人と楽しく会話したい。そんなあなた。一緒に日本語を学びませんか？でも、みんなこう思ってるはずです。日本語を学ぶのってお金高いでしょ？首都から遠かったら通えないでしょ？大した先生いないんでしょ？確かに、今までの日本語学校は高いというイメージがありました。そして、教える先生のレベルも学校によって違います。そして、ジャカルタなどの都市部に住んでいる人だけが多くアクセスできるイメージがありました。お金があって、いい教育を受けて、いい先生に出会った人だけが日本に行く夢を叶える。多くのインドネシア人がそう思っています。日本語を勉強したい。その思いは強いのに、そのためのベストな方法が見つからない人は多いです。そんなインドネシア人がたくさんいることも知ってます。だから作りました。日本語を勉強するインドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境を。それがジャパネシアブルです。日本語を勉強する目的はたくさんありますよね。JLPT の試験を受ける人もいれば、ビジネス会話を学びたい人もいます。未経験者で何を勉強すればいいかわからない人もいれば、JLPT N2、N1 レベルの上級レベルの日本語を学びたい人もいる。だから、私たちジャパネシアブルは計8つの授業を用意しました。N5 から N1 まで5つの講座。それに加えて、初心者向けの会話レッスン、上級者向けの会話レッスン、さらにはマナービジネス日本語講座まで、すべての授業は週に1回開催され、好きな授業に参加できます。もちろん、授業だけではありません。ジャパネシアブルには様々な独学コンテンツがあります。独学コンテンツでは、漢字、文法、長文読解、カジュアル会話、文化理解、リスニング、ポッドキャストなど、いろんな学習ができます。だから、自分に合ったレベルの授業に出ながら、自分が好きな学習がいつでもどこでもできます。ライブで授業に参加できない方も、後から動画が見返せますから安心してください。そして、各レッスンは日本語が堪能なインドネシア人とインドネシア語が堪能な日本人で行います。どうですか？日本語の勉強をしてみたくなりましたか？私たちもジャパネシアブルで皆さんと一緒に日本語を学べることを楽しみにしています。もちろん、日本語は簡単な言語ではありません。だから、きっとわからないところもたくさんあると思います。疑問がある方は Facebook グループでいつでも質問ができます。でも気になるのは料金ですよね。たった月9ドルです。つまり月あたり約14万ルピアです。しかも初月無料キャンペーンを実施します。だからもしジャパネシアブルに入ってちょっと合わないなと感じたら1ヶ月以内に解約をすればお金がかかりません。なので気軽に試してみてくださいね。では、皆様と授業でお会いできるのを楽しみにしております。インドネシア人が日本語を学ぶ最高の環境。ジャパネシアブル。